Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menunggu pertandingan Barcelona di tur pramusim terakhir di Asia ya. Jadi Barcelona akan berhadapan dengan Dago itu jam 6 waktu Indonesia bagian barat, jam 6 sore. Ya, mudah-mudahan disiarkan lagi di live YouTube-nya Barcelona. Karena kemarin setelah live-nya free, ternyata Laporta juga seneng respon masyarakat dan respon dari YouTube Barcelona sendiri juga. Semua pihak itu happy dengan live di YouTube Barcelona, oke? Dan sebahagia kita menunggu La Liga nih ya. La Liga yang akan bergulir nanti 16 Agustus. Match pertama Barcelona akan berhadapan dengan Mallorca. Dan setegang... bisa gak nih pemain Barcelona ya yang sudah join bersama Barcelona semuanya didaftarkan? Karena sudah pasti ada beberapa pemain yang akan hengkang dari Barcelona. Nah, di episode sebelumnya gue itu nanya menurut kalian siapa pemain yang akan diproyeksikan untuk masuk ke skuad senior, dan itu udah ada jawabannya guys. Udah ada spill dikit dari Hansi Flick. Nah, dan gue juga mau bahas, Barcelona harus mengubah gaya atau menyiapkan plan B yang sama kuatnya dengan plan A Barcelona kalau masih mau juara minimal La Liga atau Copa del Rey. Oke? Dan gue juga mau bahas, ternyata ya datangnya Rashford ke Barcelona ada nilai positif dan negatifnya ya. Nanti kita akan komparasikan ya antara Rashford dan Nico Williams, karena nih yang paling di-compare Rashford dan Nico Williams, sebenarnya yang paling ideal Barcelona itu mendapatkan siapa sih? Dan yang terakhir gue akan bahas Real Madrid. Nah, Real Madrid ini yang akhirnya sudah resmi mendatangkan Mastantuono ya, pemain Amerika Latin. Ini Argentina, pemain Latin kayak gini yang biasanya bahaya nih di La Liga dan biasanya bahaya untuk Real Madrid. Madrid juga seneng Amerika Latin gini. Nanti itu gue bahas. Dan niat dibuangnya Asensio oleh Xabi Alonso, karena menurut Xabi Alonso dia tidak sesuai dengan sistem yang akan dijalankan oleh Xabi Alonso. Nanti itu gue akan bahas. Sergio Ramos KW-an-nya udahan. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, boleh di absen dulu teman-teman dari Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang udah sering support channel ini, baik like, komen, dan subscribe channel ini ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, dibukakan pintu rezeki yang banyak. Yang belum dapat pasangan segera mendapat jodoh. Yang lagi kuliah atau sekolah semoga diberi nilai yang bagus dan diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Oke? Langsung aja. Yang pertama, Barcelona akan berhadapan dengan Dago. Ya gue nggak tahu nih Dago ya. Yang gue tahu Dago nih cuma Bandung ya. Dago itu dingin, jajanan banyak, suasana sejuk, orang-orangnya sopan-sopan. Terus ke atas lagi ada Punclut. Nah kalau Dago yang lawan Barcelona nih gue nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ya Barcelona ini benar-benar main dua tim. Kalau kemarin itu memang dua tim. Babak pertama full winning team, kadang-kadang mix. Babak kedua ganti semua. Nah, di terakhir juga lawan Seoul juga seperti itu. Gue pengen lawan Dago ya, ini yang main benar-benar. Match pertama winning team, match kedua itu anak-anak muda. Ya, anak-anak muda plus pemain-pemain Barcelona yang masih di bench itu. Kenapa? Karena gue ngerasa untuk mengkolaborasikan itu udah cukup tuh. Mix and match-nya udah kemarin udah kelihatan, siapa ketemu siapa udah kelihatan, pemain mana yang klop di bagian tertentu itu udah kelihatan. Tapi gue pengen nanti lawan Dago ini terakhir ya di Asia itu winning team. Match pertama winning team. Ya, gue mau lihat Rashford sama Yamal gimana. Gue mau lihat Rashford, Yamal mungkin di tengah, Rapinya, Olmo ditarik dulu, depannya Robert Lewandowski. Ya, setidaknya kita melihat Yamal dan Rashford. Ya,
plus striker nomor 9 deh siapa. Nah gitu. Jadi di babak pertama gue pengen winning team ya, entah Johan Garcia atau Szczęsny ya, keduanya nih potensinya sama 50-50 ya. Biarlah ibarat andai kata itu Johan Garcia lalu Kubarsi dan kabarnya Inigo Martinez ini lagi tidak sedang mengalami ketidaknyamanan ya di bagian kaki. Jadi mungkin bisa Kubarsi dan Christensen. Kiri Balde nih belum optimal nih di tur pramusim. Passingnya salah, dribblenya kurang, cuman beberapa kali doang gitu, movement speed naik turun seperti itu, tapi kurang efektif. Nah sebelah kanan Jules Koundé ya, di tengah biarin Pedri, Frenkie de Jong. Sebelah kiri langsung Rashford, di tengah Rapinya, di kanan Lamine Yamal, striker Robert Lewandowski. Udah itu aja dulu babak pertama. Gue mau ngeliat padunya seperti apa. Atau itu mau dimainin babak kedua nggak apa-apa. Setelah itu babak kedua diganti semua tuh nggak apa-apa. Szczęsny main, backnya main, Gerard Martin main nggak apa-apa, Hector Ford main, Ronny main, Tony Fernandes main, Pedro Fernandes main, lalu Jofren Torres main, itu nggak apa-apa, ya. Strikernya Ferran Torres juga nggak apa-apa. Yang penting gue mau ngeliat winning team. Coba lu setuju gak sama gue? Kita mau lihat semana nih, ya maksimalnya nih atau klopnya nih chemistry, minimal jajal chemistry lah. Gue nggak perlu menang di tur pramusim, tapi jajal chemistry, winning team main, Rashford Yamal main bareng, ada Robert Lewandowski, Rapinya juga main di situ. Coba kita mau lihat, lu setuju apa enggak sama gue? Karena 2 match terakhir kan mix banget gitu. Sekarang winning team aja coba jajal. Oke? Nah, setelah itu gue masih mau bahas tentang bener gak langkah yang diambil oleh Barcelona dengan loan Rashford karena tidak berhasil mendapatkan Nico Williams. Ya, ada juga yang bilang sebenarnya ini trik. Nico Williams mah emang bukan opsi, cuma dia ngincer Rashford dari dulu gitu. Dari awal Januari udah ngincer Rashford gitu. Ya bebas lah. Cuma gue mau mengurutkan positif dan negatifnya. Barcelona dengan Rashford, sisi positifnya adalah Rashford ini sering, ya memang dia main di Liga Inggris. Ya, dia ada pengalaman Europa League, dia ada pengalaman Liga Champions, dia sering ketemu tim-tim Big Five Liga Inggris. Dia sering jadi big game player ketika berhadapan dengan tim besar di Liga Inggris. Gunanya apa? Gunanya biar kalau Barcelona nanti Liga Champions ketemu tim Liga Inggris adalah sesosok Rashford yang mungkin udah tahu bagaimana speed, bagaimana sirkulasi Liga Inggris berhadapan dengan tim Liga Inggris. Karena dikabarkan juga Rashford ini sangat cepat beradaptasi, apalagi dengan pemain-pemain Barcelona yang bisa bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris universal ya, lebih orang ketemu dari negara mana gitu, kalau sama-sama bisa Inggris itu lebih enak gitu, jalan tengahnya Inggris. Nah, sisi positifnya itu. Sisi positifnya lagi, Rashford ini datang ke Barcelona itu dengan motivasi pribadi. Motivasi pribadinya adalah dia mungkin pengen menghapus ya masa dia ketika terakhir flop di Manchester United yang hanya mencetak 8 gol terus bapuk, dapat hujatan, dibu kadang sama fansnya sendiri. Itu adalah motivasi tersendiri Rashford pindah ke Barcelona. Ya, dia pengen membuktikan bahwa ini gue pemain top tier, gue ada di level dunia, gue bisa bersaing. Kalau bisa menangin Liga Champions, gue menangin Liga Champions sama Barcelona. Itu ya. Dan positif buat Barcelona adalah Barcelona tidak perlu mengeluarkan uang besar. Ya, kayak nilai transfer 50 juta, 60 juta, 70 juta. Nggak perlu itu. Nggak perlu itu, walaupun ada klausul pelepasan 35 sampai 50 juta euro nanti. Itu kan nanti. Ya, jadi ini akselerasi bentuk jangka pendek Barcelona. Nah, negatifnya apa? Negatifnya ternyata gaji Rashford masih kegedean. Ya, Deco nggak bisa nego di situ. Gajinya masih 2 digit, bahkan dia ada di urutan kelima ada Robert, Frenkie,
Lamine Yamal, lalu kayaknya Rashford deh. Habis itu Rashford, baru di bawahnya Pedri, pemain-pemain bagus lainnya. Jadi untuk masalah gaji masih ketinggian, dan ini hanya solusi jangka pendek ya. Ntar kayak Auba lagi bagus, ntar ribet lagi, setelah itu keluar gitu. Kayak pemain-pemain pinjaman yang bagus lah, nggak maksimal gitu, takutnya kayak gitu. Itu negatifnya. Nah, kalau Nico Williams gimana sekarang? Nico Williams, yang pertama sisi positifnya kalau gabung ke Barcelona, jadi kalau aja nih, yang pertama dia Spanyol ya, dia meledak di Euro, dia duet maut sama Lamine Yamal, dan secara tidak langsung dia udah ready lah untuk La Liga. Ya udah siap, udah matang buat La Liga. Tapi takutnya ya, dan Nico Williams ini kalau dibeli Barcelona mungkin 50 juta ya. Itu 2 tahun di Barcelona dia bisa ke 60 ke 70 juta, ke 80 kalau meledak. Itu sisi positifnya tuh. Jadi jangka panjang tuh, lu kontrak 5 tahun langsung klausul pelepasan sekian, 60 juta, 70 juta gitu. Jadi bisa buat bisnis ya Nico Williams. Cuma negatifnya adalah biasanya kalau dari Spanyol abis kena spotlight, takut nggak kuat, kena pressure spotlight gitu kan, takut mainnya dalam tekanan lah gitu. Kayak Ferran Torres awal-awal ke Barcelona agak susah lagi, ngeblendnya agak susah, dan dengan dia bertahan memang gajinya lebih gede di Athletic Club. Ya udah, dia masih nyaman di sana, ada saudaranya di sana, gajinya lebih gede juga, dan ya dia, ya gue ngerasa sih nggak step up ya, dia step up di gaji doang, nggak step up di karir. Karena Bilbao nih buat kayak Liga Champions menang agak susah, buat jadi pemain masuk ke Ballon d'Or nominasi agak susah. Ya Europa League lah, Europa League, Conference League gitu, paling di situ ya. Jadi udah ideal belum Barcelona dapat Rashford? Ya ideal tapi jangka pendek ya. Yang pertama ideal ada tapinya, ideal gajinya masih tinggi, ideal cuma pemain pinjaman, ideal dia belum keuji di Liga Spanyol itu ya. Cuman positifnya ya banyak, dia udah main di Liga Inggris, gempuran Liga Champions, pressure gede Manchester United, main di Europa League, jadi dia udah siap ketemu tim-tim besar Liga Inggris. Itu Rashford. Nah, kemarin gue nanya sama kalian, siapa aja pemain yang kira-kira akan diproyeksikan ke senior. Kemarin Barcelona tuh posting winning team, Barcelona tuh posting latihan yang terpisah. Ya biasanya kalau ada tim yang latihan terpisah udah ketahuan tuh, ini kiper mana yang mau dimainin, ini pemain mana yang dimainin. Nah di situ ada 3 orang, Ronny Bahji, Pedro Fernandes, sama satu lagi Jofren Torres. Ya, jadi nama ini yang diproyeksikan. Kenapa? Gue nggak tahu, karena mungkin Balde kemarin lagi ngadet di tur pramusim, Gerard Martin ditaruh CB. Nah, mungkin Jofren Torres bisa lah. Dia kan asis kemarin ya. Cuma gue ngeliat memang dribblenya masih lepas, banyak gocekan-gocekan nggak penting gitu, movement yang nggak penting dan nggak efektif masih dari Jofren Torres. Tapi kalau Ronny, gue masih seneng lihat cara dia mainnya sih, cara dia dribble, cara dia lewatin, visinya juga oke gitu ya. Sementara Dro gue pengen ngeliat lagi, Dro harusnya main sih ya lawan Dago ini ya. Udah itu. Nah, Barcelona itu sebenarnya masih susah buat mendaftarkan pemain ya. Joan Garcia masih deg-degan, Rashford juga ditanya, lo kalau nggak bisa daftarin gimana? Ya, saya mah latihan di sini, saya fokus latihan buat kebugaran, fokus menang kalau ada pertandingan. Kalau masalah pendaftaran ya itu sedang diusahakan oleh tim kayak gitu. Jadi masih agak susah tuh di situnya. Nah itu. Dan kita ke Madrid nih ya. Madrid bukan karena gue ngulitin juga La Liga gitu, perkembangannya La Liga. Ada 2 pemain yang menurut gue bakal menjadi sesuatu yang besar di Real Madrid ya. Dari sekian transfer Real Madrid ya, dari
Mungkin lu lihat ada kayak Gonzalo Garcia yang di CWC aktif banget mencetak gol. Lalu juga ada Huijsen gitu kan, lagi back nyantai di Spanyol, dari Liga Inggris direkrut, terus bagus gitu kan. Lalu juga ada beberapa nama lah, Trent Alexander-Arnold gitu kan. Tapi dua pemain yang, karena gini ya, Bang, lu berdasarkan apa sih meneliti, berdasarkan apa sih menganalisa? Gue kan nonton La Liga kayak dari 2002-an, 2003 lah. 2003, 2004. Jadi sense La Liga gitu, sense La Liga, kebiasaan gue nonton La Liga, makanya prediksi gue banyak yang bener di La Liga gitu, tentang Spanyol, sepak bola Spanyol. Ya itu sih yang bikin gue kayak lebih lebih dapat sense-nya La Liga ketimbang liga-liga lain gitu. Aduh. Nah, dua nama Real Madrid yang menurut gua menjadi sesuatu. Yang pertama, Carreras. Carreras ini back kiri, bagus banget. Dia bisa main sebagai murni back kiri, terus full back. Dia maju juga bisa sebenarnya. Dan ketika dia di Liga Spanyol, kayak waktu itu di Granada atau ada satu klub lagi, dia ketemu Yamal atau ketemu winger-winger yang memiliki speed atau dribble yang berkualitas, dia tuh makin seneng. Dia tahu. Jadi kalau kita sekolah bola, fundamental kita tahu nih, dari langkahnya aja memang nih orang ngerti bagaimana cara meredam lawan. Dari jingjitnya, dari step kakinya itu kita tahu kayak oke, dia tahu mau di capping, makanya dia move ke kanan. Dia tahu mau di dummy, makanya dia ada pergerakan mundur dikit terus ke kiri. Jadi beberapa kali winger-winger cepat ketemu Carreras itu bisa atau berhasil dihentikan. Terakhir Benfica berhadapan dengan Barcelona. Ya, yang di leg pertama itu Yamal dikunci, bro. Ya. Bahkan kalau diketemuin lagi secara ulang, gue pilih mana, Yamal ketemu, lebih mengerikan mana ketika Yamal ketemu Nuno Mendes atau Yamal ketemu Carreras. Gue lebih mengerikan ketika Yamal ketemu Carreras. Ketika lawan Nuno Mendes, aneh aja ngeliatnya. Ya, di belakang lo ada Mingueza, itu kayak timnas Indonesia kemarin lawan Vietnam deh. Ada pemain kok nggak dari kanan mainnya, kayak nggak semangat, kok kayak ada something gitu. Di belakang Mingueza, support nggak ada, main bola nggak jelas, Pedri ditarik, orang-orang yang menguntungkan ditarik. Jadi gue ngerasa di match tersebut Yamal final Nation League itu ada something buat Yamal sendiri. Ya karena nggak ada masalah kok waktu di 2 tahun lalu ketemu Paris Saint-Germain, ketemu Nuno Mendes nggak ada masalah. Tapi ketemu Carreras, ini ajib bet. Hati-hati Barcelona sama Carreras. Ya, di saat itu Carreras ketemu Barcelona. Carreras di depannya siapa sih? Ya, Nuno Mendes di depannya waktu di Barcelona, di Paris itu ada Barcola, orang-orang larinya kenceng. Mungkin Dembele bisa geser ke kiri. Di Portugal di depannya ada Leao. Yamal belakangnya siapa? Mingueza. Carreras di Benfica. Sebelah kirinya, paling lu lupa siapa namanya. Di Yamal lagi proper, lagi siap, lagi pick. Belakangnya ada Konde, Rapinya main ke tengah, nggak lewat bro. Sama Carreras. Jadi gue sangat menunggu bagaimana ketika El Clasico nanti ya, TAA ketemu Rashford, Carreras ketemu si Lamine Yamal. Karena gue jujur, kalau ditanya lebih ngeri mana, Yamal berdepan Carreras atau Mendes, Yamal berdepan dengan Carreras. Itu bener, emang lagi sama-sama fit dan seru. Satu lagi pemain Real Madrid, Mastantuono. Wah, gue nggak tahu ya, mungkin gue nonton dia di cuplikan doang, di highlight, gimana skill move-nya, gimana visinya bermain, gimana kualitas dribblenya, kualitas passingnya, ya atribut dia sebagai sepak bola ini bagus. Udah gitu Amerika Latin, ya. Messi aja disuruh pilih Yamal Mastantuono. Messi milihnya Mastantuono.
Ya mungkin karena emang kebangsaan yang sama, Argentina gitu. Tapi gue ngerasa Madrid setiap membeli pemain itu bukan berpikir bagaimana caranya bermain, tapi bagaimana caranya menang. Ini yang gue salut. Karena birokrat ya, birokrasinya Real Madrid, kepemerintahannya Real Madrid, sehingga turun-menurun jadinya kayak gitu. Makanya kayak pragmatis. Ini siapa pemain yang bagus? Ini A, B, C, D, F. Pelatihnya siapa yang udah pasti juara? Ini Ancelotti. Oh, udah mainin, pelatih bagus. Ada pemain yang skill individunya sama-sama bagus. Main, tak, menang. Kayak gitu. Makanya sekarang beda. Dia ngambil Alonso aja satu keberanian menurut gua. Ya, dia ngambil Alonso itu udah warna yang berbeda lah. Kayak lu ngambil Benitez di Liverpool gimana, di Madrid nggak mati misalkan kayak gitu. Nih Alonso nih, ya, ball position. Mastantuono. Seringkali Real Madrid ini ngambil pemain-pemain Argentina atau Amerika Latin untuk menjadi penghancur lini tengah. Ya mungkin Pep bilang, ya aku juga bilang, yang memenangkan El Clasico adalah tim yang memenangkan lini tengah. Ya, itu udah sering gue bilang. Gimana Galacticos menang lawan Barcelona, gimana setelah itu Barcelona comeback menghancurkan Galacticos, masuk Xavi Iniesta, ya lama tuh dikdayanya lagi. Ya akhirnya ada mulai pensiun, Xavi pensiun, masuk Rakitic, masih menang, tapi gimana menanginnya lagi, masukin satu orang Amerika Latin, Casemiro namanya. Ya, karena waktu masih Khedira, Ozil masih sengit tuh, Jerman, masuk Amerika Latin, Casemiro, wah dominan tuh, Iniesta pensiun. Cuman Andre Gomez, Denis Suarez di situ. Sergio Roberto di tengah, ya matilah karena kalah lini tengahnya Barcelona. Ganti-gantian lagi. Dulu juga ada Fernando Gago ya di lini tengah. Jadi Eropa ngambil ball position dengan skema sistem yang udah kebentuk. Amerika Latin skill individu. Ya, Amerika Latin yang sekarang, apalagi terutama Argentina, dia udah mengadopsi ball position Eropa, skill individunya dia punya. Ya, jadi buat menghancurkan lini tengah Barcelona yang mana udah Eropa banget, yang udah tersistem banget, yang mana ball position, Mastantuono inilah orangnya. Makanya gue penasaran gimana nih nanti jadinya. Apalagi orang Amerika Latin warrior kan, hilang bola recovery-nya cepet, hantam dulu. Ya lu lihatlah Liga-Liga Libertadores lah itu, Boca Junior, River Plate kayak gimana itu. Makanya gue seru lini tengah Real Madrid berhadapan dengan lini tengah Barcelona. Yang menang di lini tengah tersebut dialah pemenang El Clasico. Ya, sementara Asensio dikabarkan tidak masuk sistemnya Xabi Alonso dan berniat untuk dikeluarkan dari Real Madrid. Ya, gue nggak tahu ini mau bersih nama atau apa. Xabi Alonso mengingat Asensio juga lagi sedang berada dalam pengajuan hukum ya dari hakim di Spanyol tentang kasus yang dibuat oleh Asensio sendiri. Ya, jadi emang gue sepakat dengan Alonso, kalau lu mau main ball position, Asensio ya bukan orangnya. Kenapa Asensio terlihat sangar keren gitu ya? Karena mungkin spotlightnya kurang ke dia. Ya, dia mau menjadi the next Sergio Ramos, tapi skill nggak memadai Sergio Ramos. Lo kalau mau membandingkan Sergio Ramos dengan Asensio, lo nggak ngerti bola menurut gua. Ya, jadi Asensio kenapa galak biar disorot kamera. Kenapa kemarin cukup rapih mainnya? Karena gelandang-gelandang Real Madrid itu deep, Tchouaméni dalam, Camavinga dalam, Modric kalau main juga di dalam. Jadi pemain lawan itu untuk menembus lini pertahanan dari Madrid harus membongkar dulu yang namanya gelandang bertahan yang deep. Setelah itu intercept yang dilakukan, clearance yang dilakukan Asensio sehingga terlihat dia berhasil menjadi bek yang kokoh. Padahal lo lihat aja di CWC gimana pas Alonso di Spanyol, kalau jago kalau emang jago ya kepake. Ya gue di Spanyol mending Kubarsi, yang kayak gini mau disayangin Kubarsi mending Kubarsi, Vivian, Lenormand, si itu taruh Huijsen bagus tenang. Jadi itu ya sekali lagi buat Real Madrid gue menunggu dua pemain Carreras, Mastantuono, bagaimana Yamal berhadapan dengan Carreras, Rashford berhadapan dengan Trent Arnold, lini tengah Barcelona yang musim ini mendominasi ya dihadang oleh Mastantuono.
pemain Amerika Latin. Itu. Ya, sampai ketemu. Gue review lagi di match Barcelona berhadapan dengan Dago. Vamos!